Oke Sobat Survivor dimanapun Anda berada, senang sekali saya hadir kembali menemani Sobat Survivor di YouTube channel kesayangan Anda, Asian Survivor. Yang Anda sedang simak saat ini adalah proses menugal atau sedang menanam padi tegalan, atau di Kalimantan dikenal dengan padi tugal ya, ditanam di saat musim kemarau. Dan yang Anda lihat saat ini itu ditanam pada saat bulan 8 saat itu di tahun 2020. Ditanam di salah satu lahan pemukiman masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, di daerah di sekitar Desa Tengkapak. Nah, ini adalah lahannya. Begitu luas lahannya, bisa diperhatikan bagaimana masyarakat bercocok tanam di lahan semacam ini. Dan sebagian masih ada hutan-hutan sekunder. Hutan sekunder ini bukan berarti tidak diolah ya. Biasanya masyarakat mengolah pada saat-saat tertentu. Dan tidak hanya padi, masyarakat di sini juga menanam jagung. Lalu yang Anda lihat di sebelah ujung sana itu adalah pisang yang ditanam oleh masyarakat di Kalimantan ya. Jadi begini luasnya. Masih banyak lahan yang tidak diolah. Kesempatan buat setiap masyarakat untuk mengolah lahannya pada saat musim kemarau berlangsung. Banyak yang menanam padi, banyak juga menanam tanaman-tanaman jangka panjang seperti tanaman-tanaman buah. Saya juga sempat merekam ketika padi yang sudah mulai tumbuh di tempat yang sama. Nah, ini adalah padinya. Kita melihat di sini tumbuh dengan sangat baik walaupun saat itu musim kemarau ya. Dan padi sudah mulai tumbuh sekitar 10 cm. Ya, kita merekam menggunakan HP saat itu dan kualitasnya goyang-goyang seperti ini. Sudah mulai tumbuh walaupun terlihat seperti jarang-jarang, tetapi ini memang pola tanam yang sudah biasa dilakukan, karena kalau jenis padi darat lalu ditanam terlalu rapat maka kualitas padinya atau juga kuantitas buahnya tidak terlalu banyak seperti itu. Lalu bersama pemilik lahan kita melihat lahannya ini sudah mulai padinya sudah mulai tumbuh. Dan sekali lagi ini masih di lahan yang sama ya. Kita masih terus mengikuti perkembangan tanaman padinya. Kita bisa melihat di sini padinya bisa tumbuh dengan sangat subur tanpa mengandalkan pupuk kimia maupun pupuk alami, pupuk organik. Jadi benar-benar tumbuh secara alami seperti rumput di padang seperti itu. Cuman pada saat seperti ini yang kita kendalikan adalah gulmanya. Beberapa jenis tanaman liar yang biasanya tumbuh lebih cepat itu yang dikontrol. Lalu kemudian jenis-jenis hama tertentu yang biasanya menyerang pada saat umur seperti ini. Salah satu hama yang biasa menyerang pada umur seperti ini adalah monyet, biasanya memakan umbut atau bagian muda dari padi. Oleh karena itu biasanya petani menjaga lahannya agar monyet tidak begitu masif untuk datang. Apalagi saat ini masih musim kemarau, di mana persediaan makanan untuk monyet di hutan itu tidak terlalu banyak. Jadi biasanya para petani atau pemilik lahan akan terus menjaga padinya agar tumbuh dengan baik tanpa ada gangguan dari hama-hama seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Oke, ini adalah perkembangan padi yang terus kita update pertumbuhannya.
Nah, kita melihat di sepanjang pinggiran lahan padi ini juga ditanamin tanaman wijen. Jadi ditanam pada saat bersamaan dengan menanam padi. Jadi kita melihat di sini tumbuhnya juga beragam dan nanti akan dipanen juga bersamaan dengan memanen padi. Dan bisa melihat di sini subur sekali padinya. Dan di bagian-bagian tertentu seperti di bekas tumpukan abu bakaran yang lebih banyak, maka di situ juga tumbuhan padi akan tumbuh dengan begitu subur. Di saat seperti ini, biasanya petani sudah mulai semakin intens untuk memperhatikan padinya, memastikan tidak ada hama atau gangguan gulma yang mengganggu proses tumbuhnya. Salah satu hama yang menyerang tanaman pada saat umur seperti ini adalah walang sangit ya. Dia menghisap buah dan juga cairan pada daun. Jadi biasanya masyarakat menggunakan semprot kimia untuk menghalau walang sangit. Tapi pada saat ini tidak terlihat ada penyemprotan racun kimia untuk jenis hama tersebut. Malah dibiarkan saja dan proses tumbuhnya tetap baik ya. Dan tidak terlalu signifikan gangguan dari hama walang sangit. Dan waktunya panen. Masih di lokasi sama. Ini masyarakat sudah mulai memanen padinya. Jadi biasa menggunakan cara tradisional dalam memanen padi ya. Dan walaupun dengan cara tradisional, tetapi tampaknya mereka begitu bersemangat untuk memanen padi karena ini adalah hasil tanaman mereka sendiri, seperti itu. Jadi mereka menanam, biasanya mereka memanen bersama saudara-saudaranya atau keluarganya. Nah, seperti yang Anda simak saat ini, mereka sedang memanen padi dengan begitu bersemangat karena ini adalah puncak dari kegiatan bercocok tanam padi di ladang atau di lahan kering. Baik, seperti ini dia pola tanam masyarakat asli Kalimantan di Kalimantan Utara. Buat Anda yang tertarik untuk mengikuti video-video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor.